Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Sebelum saya menyebutkan dari daerah mana tamu istimewa kita hari ini, saya akan mengajak pemirsa untuk mereka-reka melalui petunjuk berikut. Daerah ini memiliki tradisi pasola dan masyarakatnya masih menganut kepercayaan leluhur, yaitu kepercayaan Marapu. Di sana terdapat danau yang unik karena air di danau itu terasa asin. Namanya Danau atau Laguna Weikuri. Pantai-pantai di daerah ini berpasir putih dengan tebing karang yang eksotis. Nah, sepertinya sudah tahu ya daerah mana yang saya maksud? Betul sekali. Ini adalah kekayaan budaya dan alam yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dan di studio saya sudah ditemani oleh Bupati Sumba Barat Daya, Bapak Cornelius Kodimete. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Nah, selamat datang Pak di program Teras Negeri Tempo. Terima Saya akan kasih. membacakan sedikit profil Bapak Cornelius. Lahir di Karoho pada 3 Mei 1963, Bapak Cornelius sudah 2 kali menjabat sebagai Bupati Sumba Barat Daya dalam waktu yang tidak berurutan memang. Beliau pernah menjadi Bupati Sumba Barat Daya dalam periode 2008 sampai 2013. Artinya Bapak Cornelius menjadi Bupati pertama di Kabupaten Sumba Barat Daya setelah pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat. Kemudian Bapak Cornelius terpilih kembali menjadi Bupati Sumba Barat Daya periode 2019-2024. Dalam kepemimpinannya, Bapak Cornelius memiliki program 7 jembatan emas untuk pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya. Pemirsa pasti penasaran apa itu program 7 jembatan emas? Mari kita langsung saja berbincang dengan Bapak Cornelius Kodimete. Halo Bapak. Ya, selamat siang Ibu. Selamat Ya. siang Bapak. Bapak Cornelius adalah Bupati Sumba Barat Daya yang pertama ya. Tadi saya sudah sebutkan periode 2008-2013. Nah, saya ingin bertanya dulu nih, bagaimana Bapak melihat Sumba Barat Daya saat Bapak menjabat sebagai Bupati periode pertama itu dan sekarang Bapak kembali menjabat periode kedua? Periode pertama 2008 itu Sumba Barat Daya belum masih jauh dari segala macam kemajuan. Sarana infrastruktur jalan dan seterusnya, gedungnya semuanya masih jauh. Dan oleh karena itu kami mencatat bahwa kenapa terjadi demikian? Karena ketidakcerdasan tingkat pendidikan masyarakat, juga sarana prasarana air minum masih minim, terus pendapatan ekonomi masyarakat masih rendah, dan seterusnya. Tetapi dia punya potensi bukan main. Alamnya, tanah yang subur, ya, dan seterusnya, dan budaya yang menarik. Dan oleh karena itu, ya, dalam kondisi waktu itu, keamanan ketertiban itu menjadi sesuatu yang masih orang dambakan yang aman seperti apa. Oleh karena itu dan seterusnya, dan kami waktu periode pertama membangun dengan tadi itu, bangun desa bercahaya karena elektrifikasi masih jauh daripada yang diharapkan masyarakat, bangun desa berair karena memang air minum yang masih sangat sulit waktu itu, dan juga mandiri pangan. Tentu itu menjadi kebutuhan pokok, dan juga kecerdasan, kependidikan, kesehatan, dan kami terus membenahi budaya dan aset hal-hal yang menarik di Sumba Barat Daya waktu itu. Dan jadilah kami jadi bupati, ya, rindunya sih 2013 menjadi bupati lagi. Tapi karena politik kami tidak jadi bupati, maka masuklah PASE. PASE istirahat 5 tahun, dan puji Tuhan karena istirahat itu saya jadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama pengalaman dan bagus dan sekali. Oke, begitu Pak Mirsa, dan Sumber Barat Daya sekarang pada periode yang kedua saya jabat lain daripada yang dulu. Sudah bagus, ya, tetapi masih jauh daripada yang kita harapkan untuk menuju Lodomeringgi pada Melala, yaitu tanah, laut, air, udara yang diberkati dan damai masih jauh. Tetapi kami sudah mulai dengan membangun 7 jembatan emas, bangun desa. Desa itu menjadi kunci, maka kami kenal dengan 7 jembatan emas. Apa itu? Bangun desa bercahaya, bangun desa berair, desa mandiri pangan, desa pintar, desa sehat, desa aman tentram,
dan desa wisata. Ini slogan ini orang bertanya di mana jembatan emas? Jembatan emas ada di tengah masyarakat. Manakah itu? Manakala masyarakat ikut terlibat membangun yang saya sebutkan tadi. Barangkali itu. Oke, berarti program 7 jembatan emas ini sudah bergulir secara perlahan ya di awal periode Bapak dan tambah masif ketika menjabat sejak 2014 sampai 2020, Betul. 2019 sampai 2024 nanti. Ya. Nah, Pak, apa hasil dari 7 jembatan emas ini? Bisa Bapak jelaskan? Ya, pertama tentang bercahaya. Dengan slogan ini, maka tidak hanya pemerintah daerah yang bergerak. Semua yang ada di sumber daya, baik PLN-nya, baik LSM yang ada di sumber daya yang bergerak untuk membantu sumber daya, baik stakeholder lainnya, bahkan pemerintah desa terlibat dan sampai sekarang PLN itu menjadi kewalahan. Kenapa kewalahan? Karena setiap pemerintah desa, kepala desa menganggarkan untuk hadirkan jaringan listrik di rumah masyarakat. Dan oleh karena itu, pemerintah desa tidak tanggung-tanggung, mereka anggarkan untuk beli meteran. Tetapi PLN punya keterbatasan, mudah-mudahan ya akhir 2024 nanti mendekati elektrifikasi 90%. Asalkan PLN membangun jaringan listrik sampai ke sana. Dan pemerintah desa sungguh-sungguh support. Mereka gunakan desa dan bagus betul, beli meteran, siapkan dan seterusnya. Terus itu desa bercahaya. Desa berair pun demikian ya. Air memang kita butuh dan semua masyarakat sudah sadar air itu penting untuk hidupnya dan tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga bantu, juga pemerintah desa juga terlibat dan bahkan juga stakeholder lain pun ingin membantu dan sudah membantu membangun sumur bor, menghadirkan air di setiap desa dan tentu harapan dengan desa berair tidak hanya hadirkan air di permukaan tanah dan digunakan masyarakat untuk mandi, untuk minum, tapi juga air yang ada itu bisa dikelola oleh masyarakat untuk menjadi sumber kehidupan yang lain dengan menanam khususnya di musim kemarau hortikultura. Itu menjadi salah satu titik untuk kita pastikan desa berkecukupan pangan. Dan seterusnya dan ya mandiri pangan itu menjadi kenyataan dan kami punya potensi di sana. Pertanian bukan main, lahan yang ada kami kelola ya, lahan tidur tinggal sedikit saja ya, dan itu apa? Petani tanam jagung. Dan beberapa waktu tahun yang lalu kita sudah mulai launching ya ekspor jagung dan kita panen jagung bukan main, ribuan ton dan tentu memang tidak boleh berhenti di sana. Tentu kami harapkan bantuan, bahkan kami ajak investor untuk hadir di sana, tidak hanya membeli jagung, tapi bersama masyarakat mengolah jagung menjadi sesuatu. Apakah jadi makanan ternak atau produk lain-lain, kami menunggu. Selamat datang di Sumber Daya untuk mendongkrak desa mandiri pangan. Berikut juga desa aman tentram. Ini menjadi cita-cita kami semua. Untuk apa? Aman tentram penting untuk masyarakat sekitarnya dan kepada siapapun yang datang berkunjung di Sumber Daya. Tentu ini harus bergerak dari mana? Dari desa. Karena mereka adalah kunci, tidak kami harapkan dari polisi dan tentara, tapi mereka lah yang menjadi kunci warga masyarakat. Tentu untuk mewujudkan desa aman tentram, di situ adalah harus ada kecerdasan, harus ada ketokohan di sana, dan mereka akan menyelesaikan segala masalah yang ada di sekitarnya dengan kecerdasan dan berdasarkan pada asas kemanusiaan dan keadilan. Berikut juga desa pintar, ya kita dorong ya, luluh literasi numerasi bukan main, masih jauh daripada kita harapkan. Tapi sekarang dengan bantuan pemerintah pusat, prasarana sekolah kita sudah mulai bangun dan seterusnya. Tapi itu untuk pendidikan formal sudah mulai bagus. Tetapi bahwa mereka yang sudah lewat pendidikan formal, desa pintar ini harus diwujudkan dengan kehadiran orang-orang pintar di desa untuk terus memberikan pemahaman, pengertian, pendampingan supaya yang tadi sudah tidak bisa lagi lewat pendidikan formal, mereka terus merubah perilakunya dengan kecerdasan-kecerdasan lewat pendampingan. Dan untuk ini memang kami pemerintah jumlahnya sedikit aparatnya dan bahkan juga pada titik tertentu akan ada resistensi, maka kami harapkan kehadiran perguruan tinggi
yaitu mahasiswa-mahasiswa hadir di sana untuk mereka tinggal di desa dan memberikan pendampingan, pengertian, pemahaman bagaimana hidup bersama. Dan kalau itu yang terjadi, hidup aman tentram itu menjadi kenyataan. Dan tidak hanya untuk mereka, tapi siapapun yang datang di Sumba Barat Daya akan aman tentram. Berikut adalah desa wisata. Kenapa? Saya minta kepada masyarakat supaya jangan kita mengikat pada diri pemahaman bahwa kalau orang datang tidur di rumah harus hotel dulu, bintang 1, bintang 2, bintang 3, 4 atau 5. Tapi warga masyarakat tadi di desa pun bisa menerima tamu dengan menghadirkan rumahnya sebagai hotel berbintang-bintang. Apa maksudnya? Dia bisa tidur di situ, apakah di rumah pun duduk atau di balai-balai, tapi di sana ada air, ada cahaya, ada pangan, ada ketentraman, dan itu akan terjadi dialog antara si tamu dan warga masyarakat. Itu yang kita dorong ke sana, desa wisata, karena dia menikmati keindahan alam, bukan main. Ya, nanti pemirsa Tempo dimanapun berada, kalau kamu menganggap bupati ini pembohong, datanglah di Sumba Barat Daya untuk lihat realita bahwa memang indah. Khususnya Sumba Barat Daya dan secara umum Pulau Sumba. Sangat indah. Begitu turun dari rumah, kita akan temu batu kubur. Batu kubur di situ kenapa? Karena keluarga dan masyarakat menganggap bahwa leluhur itu ada sampingnya, mereka mencintai, dan mereka menjadi pendoa, dan mereka akan terus dihormati dengan hadirnya batu kubur di situ, kuburan situ. Mereka akan menyapa leluhur itu dengan selamat pagi, dengan taruh sesajen di kubur. Ada sirih pinang, kalau dulu dianggap leluhurnya sering makan sirih pinang. Juga ada sarapan pagi, barangkali dalam bentuk nasi yang dimasak, atau beras. Dan juga dengan lauk, mungkin karena ada waktu makan itu ada potong ayam, mungkin ambil potongan hati ayam yang sudah masak, itu menjadi sesajen, itu menjadi titik untuk mereka berkomunikasi menurut agama Merapu. Dan Dan pada Desember 2023 ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya meraih penghargaan inovatif Government Award. Nah, itu mungkin dari berbagai program yang tidak hanya mungkin 7 jembatan emas ya, tapi ada banyak sekali untuk kategori daerah tertinggal terinovatif. Nah, apa sih Pak yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Kabupaten Sumba Barat Daya sehingga berhasil meraih penghargaan itu? Ya, kami senang sekali karena kami punya desa satu yang namanya Perokonda. Itu dia adalah desa yang pinggir pantai, ya, dan itu indah pantainya, pinggir laut, wah bukan main, dan ada muara kali di situ. Dan itu warga masyarakat itu begitu semangatnya. Kalau dulu itu menjadi kampung yang memang saya sekali waktu masih kecil itu, karena kebetulan saya SMP di sana dan ada kawan SMP dari Perokonda itu, maka selalu saya kalau hari Sabtu pulang ke sana dan lanjut ke tempat kampung desa ini. Maka apa yang terjadi? Waduh, buang kotoran sembarangan. Jadi, kenapa WC tidak ada? Kami juga pergi buang kotoran di pasir dan gali pasir, tanam kotoran itu. Itu dulu. Tapi begitu sekarang, wow, warga masyarakatnya begitu sadar dan ada pendampingan dari LSM yang berkecimpung di pariwisata. Ternyata desanya yang potensi, wah bukan main, ada penginapan di sana dan tiap sore itu ada kuliner ibu-ibu dan masyarakat untuk sambil menikmati sunset di sana. Selain itu juga di samping itu warga masyarakat bisa trekking dengan mengikuti menelusuri muara sungai dengan di kiri kanan itu hutan mangrove. Dan itu menjadi sesuatu yang menjanjikan, banyak sekali wisatawan untuk datang di sana. Dan itulah salah satu inovasi kami, desa wisata, dan masih banyak lagi desa-desa lain barangkali. Pak, itu kan tadi ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk menaikkan pamor pariwisata di Sumba Barat Daya. Nah, apa Pak kolaborasi yang sudah tercipta? Ya, kami kerjasama dengan LSM, kerjasama dengan bank, kerjasama dengan stakeholder lainnya, dan terutama dengan pemerintah desa.
desa membangun BUMDes, dan yang punya potensi pariwisata kita dorong untuk menjadi desa wisata, dan seterusnya mereka menggali potensi. Tetapi juga sambil itu kami dorong juga UMKM lewat dinas koperasi untuk membina, mendampingi, dan mudah-mudahan ke depan desa-desa banyak yang 173 dan 2 kelurahan, saya punya mimpi semua desa itu menjadi desa wisata. Dan tentu memang ini pekerjaan bukan pekerjaan kecil, dan pemerintah dengan kemampuannya yang sedikit minim, maka tentu kita harapkan stakeholder lain, LSM, juga dari bank, dan juga kelompok-kelompok lain yang menaruh hati untuk melihat Sumba Barat Daya, Sumba pada umumnya, bahkan juga dunia ini menjadi tempat untuk kita saling memberi berkat. Kita undang supaya hadir di sana untuk maksimalkan yang ada di Sumba Barat Daya, yang ada di Sumba, untuk terus kita menciptakan kesejahteraan bersama. Ada lagi yang menarik dari Sumba Barat Daya, yaitu dari sisi budaya. Ada kepercayaan Marapu, ada tradisi pasola, ada cium hidung gitu Pak. Nah, kita lihat dari sisi tradisi ini bagaimana pemerintah kemudian mendorong melestarikan kebudayaan tersebut. Iya, ini menjadi kekayaan daerah kami, dan kami berharap tidak boleh hilang. Tidak boleh hilang. Maka oleh karena itu pemerintah harus hadir di sana untuk melestarikannya. Tentu aliran Marapu harus kita jaga bersama-sama, dan kami sudah dorong supaya pendidikan tentang ini harus terjadi di ruang kelas formal, dan kami harap karena gurunya tidak memiliki ijazah, maka tentu harus ada langkah-langkah yang kami bisa lakukan supaya tokoh-tokoh atau ratu itu hadir di depan kelas untuk mengajarkan tentang aliran Marapu dan pasola. Ini bagian daripada Marapu. Dan itu kami punya keyakinan bahwa pada bulan 2, bulan 3 itu kami punya raja, itu Raja Nyale, perlu kami hormati, dan tentu tidak hanya hormati, kami ingin menunjukkan bahwa tahun ini dapat berkat atau tidak, maka lewat simbol, yaitu hadirnya cacing wawo pada bulan Februari, bulan Maret, pada hitungannya gelap, bulan gelap, hari ke-7, hari ke-6 tergantung, dan betul begitu datang ke laut kita ketemukan cacing wawo banyak sekali. Sekarang pun saya masih buka literatur, belum temukan siapa yang melahirkan cacing wawo itu. Belum tahu. Tapi itulah aliran kepercayaan Marapu di sana, keyakinan di sana, itu fakta alam yang ada, dan kami dorong supaya ini terus lestari. Terus pasola, ini adalah pesta budaya di mana ada dua kubu, ya, utara dan selatan, dan diatur menurut kampung adat. Mereka akan lakukan saling lempar lembing, perang, ya. Kalau itu ada yang luka, ada yang mati pun tidak ada proses hukum. Karena Itu tradisi. tradisi. Hanya waktu waktu pestanya kita dorong seluruh komponen yang ada untuk hadir supaya mengamankan mereka yang menonton, supaya jangan kurban atau mungkin ada sesuatu, supaya pesta ini sungguh-sungguh berjalan yang bagus, damai, dan asik untuk ditonton untuk semuanya. Jadi sebuah atraksi budaya yang sebenarnya dua belah pihak yang berseteru itu sudah tahu dengan risiko masing-masing, ya. Tinggal mengamankan para penonton yang sebenarnya penasaran ini bagaimana betul prosesnya gitu. Dan ini menarik sekali. Kenapa? Karena antara dua kubu ini kan ada kampung-kampung adat tertentu. Betul. Ya. Dan mereka ini tidak mungkin tinggal semua di kampung adat. Mereka akan berkebun di mana saja, dan faktanya nanti waktu lawan di situ ada, tapi ternyata mereka berdampingan rumah di kebun sana. Walaupun di sini dia melukai, menyakiti, tidak boleh dibawa sampai untuk mendendam di rumah. Sana selesai. Di pesta itu selesai, pulang di sana tidak ada masalah. Dan itu itulah aliran Marapu. Ya. Kalau menyimpang nanti akan ada kutukan, ada hukuman, kata dari leluhur itu. Begitu ya. Oke, Pak, ini lihat lokasi Sumba Barat Daya begitu strategis. Dekat dengan Mandalika,
Iya, dekat dengan Labuan Bajo. betul Ini sekali. bagaimana Bapak kemudian pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya memanfaatkan posisi yang strategis ini untuk Itu dia. pembangunan dan Memang pertumbuhan ekonomi? Mandalika itu hanya dibatasi laut dan Labuan Bajo laut. Kami sungguh-sungguh berharap ya supaya yang datang di Mandalika tidak selesai datang Mandalika kalau dia belum injakan kaki di Pulau Sumba. Demikian juga yang datang di Labuan Bajo, mestinya mereka tidak boleh puas dan selesai di situ karena mereka belum injakan kaki di Sumba. Tentu kami juga dorong ya, baru-baru kami sudah kerjasama dengan ASDP supaya PR-nya menjadi lancar kembali, yaitu dari Wekelo, Labuan Bajo, Sape. Dan dulu pernah ada penerbangan dari Tambolaka ke Bima. Mudah-mudahan lewat siaran ini ya, mudah-mudahan Menteri Perhubungan menaruh atensinya supaya ada penerbangan dari Tambolaka ke Bima atau Mataram dan penerbangan dari Tambolaka ke Labuan Bajo. Itu cuma 20 menit, 15 menit. Kalau pilotnya saya mungkin 5 menit saja. Luar biasa. Bapak ini sebenarnya lulusan kedokteran dari Jogja ya, Pak ya. Iya, iya, Ya, jadi ini bisa apa? Multi profesi, Pak ya. iya, iya, iya. Dari dokter, latar belakang dokter, kemudian menjadi kepala daerah dan barusan menawarkan untuk menjadi pilot. Baik pemirsa, Ya. ini menarik sekali perbincangan dengan Pak Cornelius dan tak terasa kita sudah berada di ujung acara. Sebelum saya menutup perbincangan kita dengan Bapak Cornelius Kodimete, silakan Bapak menyampaikan closing statement. Iya, pemirsa Tempo yang saya hormati, dimanapun berada, Sumba itu indah menurut kata orang di dunia. Kami penghuninya, kami sih memang aman di sana. Tidak ada gunung berapi, ya, tidak ada letusan gunung. Kami adalah penghuninya dan keindahan Sumba itu tidak boleh kami sendiri yang menikmati. Kami undang warga dunia untuk menikmatinya. Hadirlah di Sumba Barat Daya dengan slogan Loda Meringi pada Melala. Apa itu? Tanah, air, laut, dan udara yang terberkati dan semua orang damai di sana. Dan oleh karena itu, dengan hadir di sana, kami butuh supaya desaku maju. Kami warga desa pasti berjuang untuk maju. Tapi kami tetap membutuh teman-teman, sahabat-sahabat dunia untuk turut memajukan desa dan dikalah maju, jangan pergi kemana-mana. Tinggallah bersama kami supaya kita berbincang-bincang dengan leluhur. Bahkan undang leluhurmu untuk hadir di Sumba. Terima kasih. Ya. Menarik sekali. Jadi kalau ada yang bertanya 7 jembatan emas di Sumba Barat Daya, tadi Pak Cornelius sudah menjelaskan panjang lebar ya, bukan jembatan secara fisik. Ya, tapi desa itu adalah jembatan emas untuk kemajuan bangsa Indonesia di Sumba Barat Daya. Oke pemirsa, demikian bincang-bincang bersama Bapak Cornelius Kodimete, Bupati Sumba Barat Daya. Terima kasih Bapak sudah datang ke program Teras Negeri. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.